Nah, kalau BPS bilang dalam satu hari kalau pengeluaran kita di bawah 20.000 barulah kita masuk kategori miskin. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang ngeluarin uang dalam satu hari untuk kebutuhan pokok di bawah 20.000? Oke deh, kita lagi hemat banget ya. Katakan 5.000 sampai 10.000. Emang bisa kita makan 3 kali dalam satu hari 10.000? Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita akan ngomongin tentang angka kemiskinan di Indonesia yang lagi rame di sosial media, yang katanya BPS ini memanipulasi data kemiskinan. Bener nggak sih? Tapi kita coba lihat datanya dulu. Jadi di September 2024, angka kemiskinan di Indonesia ini sebesar 8,57%. Tapi di Maret 2025 ini menurun. Lumayan sih turunnya karena jadi 8,47% atau 23,65 juta jiwa penduduk di Indonesia ternyata termasuk golongan miskin. Nah, kamu inget gak sekitar 1 bulanan yang lalu sempat rame yang katanya standar kemiskinan antara BPS dan World Bank ini beda banget. Jadi standar yang kita pakai dari BPS ini kalau misalnya kita konversi pakai caranya World Bank, ternyata bisa bikin angka kemiskinan di Indonesia naik. Nah, kami liputan tuh tentang itu. Jadi kalau masih bingung apa sih bedanya, coba tonton dulu dikit nih cuplikannya. Apa sih bedanya antara penilaiannya BPS dan penilaiannya World Bank? Kita coba lihat pemirsa bagaimana BPS menghitung kemiskinan di Indonesia ini menggunakan cost of basic needs, di mana dalam satu harinya dihitung makanan 2.100 kilokalori, kemudian non makanan seperti rumah, pakaian, kesehatan dan juga pendidikan yang sudah digunakan sejak tahun 1998. Totalnya satu hari ini sekitar Rp20.000. Artinya orang-orang yang mengeluarkan pengeluaran untuk kebutuhan pokok di bawah Rp20.000 itu termasuk golongan miskin. Kemudian kita lihat bagaimana cara World Bank menghitung kemiskinan di dunia menggunakan Purchasing Power Parity atau P3. Nah, pada tahun 2024 P3 ini naik menjadi 8,30 US dollar. Ini termasuk salah satunya adalah Indonesia untuk negara berpendapatan menengah ke atas. Nah, dihitungnya ini bukan menggunakan kurs dolar, namun untuk 1 US dolar P3 ini adalah sekitar Rp5.993.000 atau yang kalau kita kurskan menjadi rupiah menjadi Rp41,52. Artinya orang-orang yang mengeluarkan pengeluaran untuk basic needs atau kebutuhan pokok dalam satu harinya di bawah Rp41.000 termasuk dalam golongan miskin. Jaraknya cukup timpang pemirsa, Rp20.000 dan Rp41.000. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa dampaknya jika ada perbedaan dari bagaimana cara menghitung kemiskinan di suatu negara? Nah, kalau BPS bilang dalam satu hari kalau pengeluaran kita di bawah 20.000 barulah kita masuk kategori miskin. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang ngeluarin uang dalam satu hari untuk kebutuhan pokok di bawah 20.000? Berarti kita semua kaya. Tapi waktu itu kami coba ketemu sama 2 orang. Yang satu dia sudah menikah, yang satu masih single. Kita coba lihat pengeluaran mereka. Apakah benar-benar mereka bisa mengeluarkan kurang dari 20.000 dalam satu hari atau justru jauh dari 20.000? Hasilnya jauh banget. Kita ambil aja nih, itu kita cuma ngambil makan sama transport. Transport, katakan kita berangkat naik KRL deh. Oke deh, kita lagi hemat banget ya. Katakan 5.000 sampai 10.000. Emang bisa kita makan 3 kali dalam satu hari 10.000? Kayaknya ya oke sih anak kos, tapi kayaknya kalau anak kos juga nggak sengenes-ngenes itu nggak sih ngeluarin makan satu hari cuma 10.000, belum ngopinya, belum beli sabun, sampo, peralatan-peralatan yang lain, perlengkapan-perlengkapan yang lain, belum kalau mau jalan-jalan dan lain-lain. Kayaknya agak nggak make sense sih kalau dalam satu hari kita ngeluarin 20.000 untuk bisa masuk dalam kategori miskin. Bahkan kalau kita lihat mungkin orang-orang yang golongan menengah ke bawah pun kayaknya mereka juga ngeluarin lebih dari 20.000 deh untuk makan dan lain-lain. Nah, ini yang jadi serbuan netizen. Kenapa 20.000? Kan nggak mungkin ngeluarin cuma 20.000 untuk makan, transportasi dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, akhirnya BPS ini mereka ngeluarin statement, nggak mungkin dong kalau BPS memanipulasi data kemiskinan biar kelihatan angka kemiskinan Indonesia ini menurun. Tapi justru bilang, coba deh masyarakat Indonesia baca lagi. Nah,
biar adil, kami ketemu sama salah satu peneliti Selios. Nah, Mbak Rani ini bilang kalau memang sih sebenarnya standar dari BPS ini harus direvisi karena kan udah lama banget ya, dan harus coba dilihat lagi nih, emang bener kalau sekarang ini masyarakat cuman kebutuhannya sandang, pangan, papan. Karena sekarang kita punya kebutuhan yang lain loh, karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan lain-lain. Jadi coba deh dicek lagi. Cuman sayangnya 1 bulan yang lalu ketika kami coba hubungi BPS, kami pengen banget nih ngobrol tentang hal tersebut, permintaan wawancara kami belum dipenuhi. Nah, gimana kalau kamu? Kira-kira berapa sih pengeluaran kamu dalam 1 hari? Coba dong komen di bawah.